Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dicapa Ramaswari Syifa Dewi. Di sini saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-14, yaitu yang pertama membuat dan mengupload video jawaban referensi tema kurikulum baca ketiga. Yang A, jawablah pertanyaan mengenai 4 HPK berikut ini. Apa kepanjangan dari 4 HPK? Jadi kepanjangan dari 4 HPK adalah 4 huruf verbal kembar. Lalu apa pengertian dari 4 HPK? Nah, 4 HPK ini adalah suatu kata yang terdiri dari 4 huruf, yang mana suku katanya ini kembar dan kita hanya mengucapkannya saja. Apa syarat sebelum mengenalkan 4 HPK? Jadi ketika kita akan mengenalkan 4 HPK itu tidak ada syaratnya, kita bisa memberikannya langsung. Lalu sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HPK. Nah, kata yang termasuk dalam 4 HPK ini ada bobo, bibi, dada, dede, kuku, mama, mimi, papa, pipi, susu, dan yoyo. Lalu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HPK? Nah, jadi tujuan utama dari 4 HPK ini adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata. Lalu tujuan khususnya tersendiri ini apa sih? Tujuan khususnya ini adalah membentuk logika anak agar anak mengerti bunyi penggabungan huruf konsonan dan huruf vokal. Nah, materi 4 HPK ini adalah dasarnya. Jika logika anak sudah terbentuk, maka kita akan mudah untuk membimbingnya. Kita akan lebih mudah ketika kita akan memberikan materi 4 HPS, maka kita akan lebih mudah. Karena apa? Karena logikanya anak sudah terbentuk. Lalu bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HPK? Nah, jadi kita bisa melakukannya dengan cara pengulangan 3 kali seperti MA mama, MA mama, MA mama, ya, seperti itu. Lalu kita juga bisa mengaplikasikannya dengan cara yang menyenangkan. Kita bisa ketika kita berdialog, kita bisa menyelipkan 4 HPK ini ketika kita bernyanyi, seperti bernyanyi lagu Labimba, itu kan ada mama, papa, bobo, dede, mimi, susu. Nah, seperti itu. Lalu ketika kita berdongeng, ketika kita melakukan permainan, kita pun bisa menyampaikan mengenalkan 4 HPK ini dengan kita tidak melupakan, tetap memberikan reward kepada anak dan selalu mengevaluasi afeksinya anak ini setiap saat. Lalu yang nomor 7, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus 4 HPK. Jadi cara mengevaluasinya ini, evaluasi tujuan utamanya adalah kita memperhatikan, melihat sikap dan ekspresinya anak. Apakah si anak ini sudah senang atau belum? Nah, kita ini harus memperhatikannya. Lalu pastikan juga anak ini tertarik dengan permainan verbal kata ini. Nah, untuk evaluasi tujuan khusus 4 HPK sendiri ini, jadi kita bisa mencoba untuk menverbalkan satu kata yang belum pernah kita dengarkan kepada si anak. Misalkan kita biasanya mendengarkan mama, papa, bobo, dede, mimi, susu. Nah, kita mengevaluasinya dengan mencoba mendengarkan kata yoyo. Nah, apakah si anak ini bisa? Misalkan kita perdengarkan seperti ini, ye oh, jadinya apa kakak? Nah, ketika si kakaknya ini tidak tahu apa ya bu guru, aku nggak tahu. Nah, itu berarti si anak belum terampil, maka kita harus untuk mengasahnya lagi, untuk menerampilkannya lagi. Nah, ketika anak sudah tahu, berarti 4 HPK-nya ini sudah terampil. Lalu apa tahap selanjutnya setelah 4 HPS? Nah, tahap selanjutnya setelah 4 HPS ini sepertinya typo. Jadi apa tahap selanjutnya setelah 4 HPK? Nah, jadi tahap selanjutnya setelah 4 HPK yaitu ada 4 HPS dan D4 HPK.
Lalu yang B, jawablah pertanyaan mengenai 4 HVS berikut ini. Apa kepanjangan dari 4 HVS? Nah, 4 HVS ini adalah 4 huruf verbal sederhana. Lalu apa pengertian dari 4 HVS? 4 HVS ini adalah suatu kata yang terdiri dari 4 huruf, yang mana suku katanya ini berbeda. Jadi kalau 4 HVK tadi suku katanya sama, kalau 4 HVS ini suku katanya berbeda dan kita hanya mengucapkan saja. Lalu nomor 3, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HVS? Ketika kita akan mengenalkan 4 HVS ini tidak ada syaratnya karena tidak ada garis tebal di atas kotak 4 HVS. Lalu sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HVS, yaitu ada buku, baju, meja, nasi, kado, bola, baca, mata, kaki, jari, dagu, paha, topi, dan cuci. Lalu nomor 5, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVS? Nah, tujuan utama dan tujuan utamanya ini tidak kalah jauh, tidak beda jauh dengan tadi 4 HVK. Jadi tujuan utamanya itu masih sama, yaitu agar anak menyukai permainan verbal kata. Lalu tujuan khususnya adalah agar anak mengerti bunyi penggabungan huruf konsonan dan huruf vokal yang suku katanya berbeda. Nah, seperti itu tujuan utama dan tujuan khususnya. Lalu nomor 6, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HVS? Jadi kita bisa mengenalkannya sama tadi dengan cara berdialog yang kita ulangi sebanyak 3 kali, lalu juga diiramakan. Kita juga bisa ketika kita bernyanyi dengan si anak, ketika kita mendongeng dengan si anak, kita juga bisa memasukkan 4 HVS ini. Dan ketika kita mengenalkan materi 4 HVS ini, kita bisa memulainya dengan dengan gambar yang ada di dekat kita. Bisa mungkin mata, lalu dagu, jari, seperti itu. Bisa paha juga, bisa baju. Nah, seperti itu bisa kita contohkan yang gampang-gampang dahulu. Lalu nomor 7, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus 4 HVS? Jadi tujuan cara mengevaluasinya tadi juga tidak berbeda jauh dengan yang 4 HVK. Jadi evaluasi tujuan utamanya yaitu dengan memperhatikan ekspresi dan sikap si anak ini. Kita harus memastikan si anak ini sudah tertarik, sudah gemar bermain verbal kata. Lalu tujuan khususnya ya tidak kalah beda jauh juga. Jadi kita menverbalkan satu kata yang belum pernah didengarkan kepada anak. Jika semisalnya anak ini sudah bisa, berarti bisa disimpulkan anak ini sudah mahir. Lalu yang terakhir atau yang ke-8, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVS? Jadi tahap selanjutnya setelah 4 HVS itu ada 5 AVS, D4 HVS, dan 4 HKS. Namun ketika kita akan memberikan materi D4 HVS, itu kita harus memperhatikan syaratnya sudah terpenuhi apa belum, dimana di sini ada 2 syarat sebelum kita memberikan materi D4 HVS, yaitu 4 HVS dan D4 HVK, yang mana keduanya ini harus kita lihat apakah si anak ini sudah terampil apa belum, seperti itu. Mungkin seperti itu saja jawaban dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.